Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Juniati. Di sini saya akan memaparkan hasil dari materi saya yang berjudul Ruang Lingkup Hukum Internasional. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum internasional, yaitu saya mengambilnya dari Mokhtar Kusumatmaja. Mokhtar Kusumatmaja ini mendefinisikan hukum internasional sebagai kaidah-kaidah atau asas-asas hukum internasional yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang tidak termasuk ke dalam hukum perdata. Terus juga Mokhtar Kusumatmaja ini menjelaskan tentang definisi atau ruang lingkup dari hukum internasional ini. Yang pertama, hubungan hukum antara negara dengan negara. Yang kedua, hubungan hukum antara negara dan sumber hukum bukan negara. Yang ketiga, hubungan hukum antara sumber hukum bukan negara satu dan sumber hukum bukan negara yang lainnya. Terus juga hukum internasional ini mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Yang pertama, adanya negara dengan negara, adanya negara dengan subjek hukum bukan negara, terus juga adanya subjek hukum bukan negara satu dan subjek hukum bukan negara yang lainnya. Terus juga di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk hukum internasional. Hukum internasional ini memiliki beberapa bentuk atau perwujudan atau pola perkembangannya yang khusus berlaku di bagian dunia tertentu saja. Di antaranya yang pertama, hukum internasional regional, yaitu berlaku atau terbatas bagi negara atau bagi di daerah lingkungan tertentu, lingkungan perkembangannya saja, misalnya Amerika atau Amerika Latin, yang konsep landasan kontinennya itu mula-mula berlandasan di benua Amerika saja, sehingga bersifat hukum internasional umum. Terus juga yang kedua, hukum internasional khusus, yaitu berlaku bagi negara-negara tertentu saja, misalnya Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia. Terus yang ketiga, hukum internasional umum, yaitu jenis hukum internasional umum ini adalah berupa peraturan-peraturan yang mengatur atau yang dilaksanakan secara global dan berlaku untuk negara-negara mana saja yang terlibat di dalamnya itu berbentuk internasional umum. Terus juga sumber hukum internasional ini saya mengambil dari menurut pasal 38 ayat 1, di mana sumber hukum internasional yang dipakai itu dalam Mahkamah Konstitusi dalam mengadili suatu perkaranya. Di antaranya yang pertama, perjanjian internasional, yaitu sumber hukum utama atau sumber hukum primer dalam hukum internasional ini, baik berupa lawmaking treaty atau perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum internasional ini secara umum. Misalnya Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Terus juga treaty kontak atau perjanjian internasional yang menerapkan ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi dua pihak atau lebih, dan membuatnya itu berlaku khusus bagi negara-negara atau bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya.
Terus juga yang kedua adanya kebiasaan internasional, yaitu kebiasaan yang terbukti dalam praktek umum dan ditandatangani sebagai hukum internasional. Misalnya itu penyambutan tamu dari negara-negara lain. Terus juga yang ketiga prinsip hukum umum, yang keempat putusan pengadilan, yang kelima adanya pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Terus saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional ini. Mokhtar Kussumatmaja menjelaskan ada 6 konsep hukum internasional atau subjek hukum internasional ini. Yang pertama adanya negara sebagai subjek utama dalam hukum internasional ini. Terus yang kedua adanya organisasi yang beranggotakan PBB, IMF, ASEAN, dan Uni Eropa. Terus juga adanya Palang Merah Internasional, terus Tata Suci Vatikan, pemberontak, dan individu. Terus saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum internasional ini. Adapun asas-asas hukum internasional atau prinsip-prinsip hukum internasional ini yaitu yang pertama prinsip kesamaan derajat negara-negara. Yang kedua itu adanya prinsip ketentuan nasib negara-negara tersendiri. Terus yang ketiga prinsip non-intervensi. Sementara itu ada 7 prinsip atau asas-asas utama dalam hukum internasional. Yang pertama, setiap negara tidak boleh melakukan tindakan ancaman agresi bagi negara lain dan tidak boleh mengganggu kemerdekaan negara lain. Yang kedua, setiap negara tidak boleh melakukan propaganda terhadap negara propaganda perang terhadap negara lain dan menciptakan agresi pada negara lain. Yang ketiga, setiap negara harus bisa mengupayakan masalah itu selesai dengan cara yang damai. Yang keempat, setiap negara bisa memberi solusi perdamaian atas permasalahan itu sendiri dengan cara negosiasi, mediasi, dan lain-lainnya. Terus juga yang kelima, setiap negara tidak boleh melakukan tidak boleh melakukan intervensi pada urusan suatu wilayah dalam negaranya yang bukan negara dia tersebut. Terus yang keenam, menurut piagam PBB, setiap negara wajib melakukan kerjasama terhadap negara lain. Terus yang ketujuh, setiap negara harus bisa memenuhi kewajibannya dan mampu membuat negara lain percaya bahwa ia mampu menjalankan kewajibannya itu sendiri. Terus juga adanya tujuan dari hukum internasional ini, yang pertama menciptakan sistem keadilan, menciptakan sistem hukum yang teratur dengan hubungan-hubungan internasional dengan memperhatikan asas keadilannya. Terus juga yang kedua mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan subjek-subjek hukum internasional ini. Terus juga saya menyimpulkan dari materi saya ini bahwa pengertian dari hukum internasional itu adalah suatu keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur tentang hubungan antara lintas negara, antara negara dengan negara, antara negara dengan subjek hukum bukan negara, antara subjek hukum bukan negara satu dan subjek hukum bukan negara yang lainnya. Terus juga
tentang bentuk-bentuk hukum internasional ini yang berupa hukum internasional regional, hukum internasional umum, hukum internasional khusus, dan juga tentang sumber-sumber hukum internasional. Tadi saya setelah menjelaskan bahwa saya mengambil menurut pasal 38 ayat 1, di mana sumber hukum internasional yang dipakai ini menurut Mahkamah dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang pertama adanya perjanjian internasional, yang kedua adanya kebiasaan internasional, yang ketiga adanya prinsip hukum umum, yang keempat keputusan pengadilan, yang kelima pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Terus juga subjek-subjek hukum internasional, yang pertama adanya negara, adanya organisasi, adanya Palang Merah Internasional, adanya Tata Suci Vatikan, terus pemberontak, dan adanya individu. Terus juga saya menjelaskan bahwa tentang asas-asas internasional ini, yaitu prinsip kesamaan negara-negara, prinsip penentuan nasib sendiri, terus juga adanya prinsip non-intervensi, dan saya menjelaskan juga tentang tujuan internasional. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.